Selamat pagi, sahabat Bawaslu di mana saja berada. Kembali hadir podcast Bawaslu Kabupaten Ngada bersama saya host Mario P. Telah hadir di tengah-tengah kita pada podcast hari ini Bapak Hans Neke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak. Salam sehat, salam demokrasi bagi kita semua. Sehat. Baik, untuk tema podcast kita kali ini terkait dengan pencalonan dan kampanye tahapan yang akan kita hadapi di tanggal 28 November nanti. Baik Bapak, kita tahu bahwa saat ini tahapan untuk pemilu tahun 2024 ini sangat padat dan otomatis waktu istirahat penyelenggara ini sudah berkurang. Kira-kira bagaimana Bapak mengatasi terkait dengan istirahat kita yang mungkin tidak lagi seperti orang normal? Mungkin bisa disampaikan dong. Baik sahabat Bawaslu dan teman pemilih Kabupaten Ngada, mendasari peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Memang saat ini kegiatan kita, tahapan kita sudah mulai padat. Yang pertama itu tahapan pencalonan yang sedianya akan ditetapkan daftar calon tetap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ngada yaitu pada tanggal 3 November tahun 2023. Dan tentunya saat ini KPU Kabupaten Ngada tetap sedang gencar menyiapkan logistik mulai dari bilik, kotak, dan seluruh alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Itu saja dalam menjalani tahapan sebagai penyelenggara kita wajib siap sambil berikhtiar, kita berikhtiar dalam doa. Semoga kita dikaruniai rahmat, kesehatan, umur yang panjang, keberhasilan dan keselamatan dalam menjalankan seluruh rangkaian tahapan sahabat pemilih dan sahabat Bawaslu. Pemilu adalah arena konflik yang dianggap legal dan sah. Sebagai penyelenggara harus bisa memanage konflik. Dan sebagai manajer konflik tidak boleh masuk dalam arena konflik. Kita harus menjadi tokoh yang membawa jalan keluar manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kita nyaman seluruh rakyat. Baik Bapak, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa pada tanggal 3 November nanti akan dilakukan pengumuman untuk daftar calon tetap. Kira-kira sampai dengan saat ini Bapak, menurut sesuai dengan PKPU, masih adakah ruang bagi partai politik apabila mau mengganti bakal calon? Kira-kira seperti apa Bapak? Baik, sahabat Bawaslu dan teman pemilih Kabupaten Ngada, tahapan penetapan daftar calon tetap itu tanggal 3 November tahun 2023. Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, akhirnya diumumkan kepada publik. Untuk saat ini, bahwa biar publik ketahui, tahapan pencermatan daftar calon tetap itu berakhir di tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sehingga pasca tanggal 21 Oktober 2023 itu tidak ada peluang lagi kepada partai politik peserta pemilu untuk mengganti bakal calon pemaksa. Baik Bapak, mungkin kita lihat sekarang terkait dengan mitra KPU Ngada. Dalam hal ini lebih khusus Bawaslu Kabupaten Ngada. Bagaimana pandangan Bapak melihat peran aktif Bawaslu Kabupaten Ngada dalam hal proses pengawasan dari tahapan awal sampai dengan saat ini? Kira-kira Bapak melihat kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Ngada dalam hal pengawasan di KPU seperti apa Bapak? Baik, atas nama keluarga besar KPU Kabupaten Ngada, saya patut menyampaikan terima kasih berlimpah dan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Ngada, apalagi di periode Bawaslu Kabupaten Ngada periode 2023 sampai 2028 itu ada sebuah komposisi yang sempurna. Di internal Bawaslu Kabupaten Ngada ada mantan ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, ada mantan ketua Panwascam di Riau Barat yang saat ini menjadi anggota ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, dan yang ketiga ada mantan ketua PPK Kecamatan Bolewa Selatan yang saat ini menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Ngada. Ini sebuah komposisi yang sangat sempurna bagi saya, sehingga dalam melakukan pengawasan itu ada sebuah paradigma yang berubah. Hubungan baik antara KPU Kabupaten Ngada dan Bawaslu Kabupaten Ngada terjalin baik, sehingga di dalam melakukan pengawasan itu
luar biasa, sangat sempurna. Mungkin sekarang kita tahapan pencalonan sudah mau ditetapkan terkait dengan daftar calon tetap. Tahapan yang akan datang ini terkait dengan kampanye, Bapak. Kita tahu bahwa kampanye akan berlangsung pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Terkait dengan tahapan kampanye ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh KPU menuju tahapan kampanye ini, Bapak? Baik, sahabat Bawaslu dan teman pemilih seluruh Kabupaten Ngada, kita ketahui bahwa kampanye itu dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan itu dimulai sejak tanggal 28 November tahun 2023 sampai dengan 10 Februari tahun 2024. Perlu masyarakat Ngada ketahui adalah kampanye itu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Inilah sebuah momentum partai politik peserta pemilu untuk memperkenalkan calon-calonnya kepada masyarakat Ngada. Apa yang telah dilakukan KPU Kabupaten Ngada? KPU Kabupaten Ngada telah mensosialisasikan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, termasuk juga peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan terhadap peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Ini diharapkan setelah sosialisasi seluruh peserta pemilu dapat memahami ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan KPU tentang kampanye. Yang kedua, KPU Kabupaten Ngada telah melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah. Demikian pula teman-teman PPK yang ada di kecamatan telah melakukan koordinasi dengan camat. Teman-teman PPS di seluruh Kabupaten Ngada berjumlah 206 desa itu telah berkoordinasi juga dengan para kepala desa. Ini amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk dapat menciptakan sebuah zona pemasangan alat peraga kampanye. Dari hasil koordinasi ini diharapkan nantinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada akan menetapkan dalam sebuah SK tentang zona penempatan alat peraga kampanye. Baik, Bapak, terima kasih. Terkait kita masuk ke, kita tahu bahwa kampanye nanti menurut PKPU 15 tahun 2023 itu memiliki metode, Bapak. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Bawaslu sebagai edukasi kita kepada sahabat Bawaslu, metode yang bisa dilakukan oleh para calon pada saat kampanye nanti, Bapak. Mungkin bisa disampaikan. Silakan. Baik, sahabat Bawaslu dan teman pemilih serta seluruh masyarakat Ngada yang kami banggakan, metode kampanye berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 dan peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Ada beberapa bentuk kampanye yang nantinya akan dilakukan oleh partai politik peserta pemilu dalam range waktu tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024, yaitu satu, pertemuan terbatas. Dalam pertemuan terbatas itu rekan-rekan peserta pemilu melakukan sosialisasi dalam ruangan atau gedung tertutup. Pesertanya untuk tingkat nasional itu berjumlah 3.000, untuk tingkat provinsi itu berjumlah 2.000 peserta, dan untuk tingkat kabupaten kota itu sejumlah 1.000 peserta. Sekali lagi itu dilakukan dalam ruangan dan gedung tertutup. Metode yang kedua adalah pertemuan tatap muka. Dalam pertemuan tatap muka, sama seperti pertemuan terbatas, peserta pemilu melakukan sosialisasi dalam ruangan atau gedung yang tertutup yang jumlah pesertanya wajib tidak melampaui kapasitas dalam ruangan dimaksud. Metode ketiga adalah penyebaran bahan kampanye. Itu dilakukan oleh teman-teman peserta pemilu, yaitu menyebarkan berupa brosur, stiker, baju, topi, dan aktivitas partai lainnya. Pak Moderator, metode yang keempat itu adalah pemasangan alat peraga kampanye. Jadi alat peraga kampanye itu akan dipasang pada zona-zona yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada untuk ke seluruh desa di seluruh Kabupaten Ngada yang berjumlah 206 desa. Itu juga tidak menutup kemungkinan kepada rumah-rumah pribadi
bisa dilakukan pemasangan APK sepanjang ada izinan dari tuan rumah yang bersangkutan. Metode kelima itu metode kampanye yang melalui media sosial. Yang keenam itu iklan kampanye. Iklan kampanye itu bisa berupa tulisan, suara, atau gambar. Yang kalau di televisi itu 10 spot dengan durasinya 30 detik. Sedangkan kalau iklan kampanye melalui radio itu 10 spot dan 60 detik. Yang ketujuh, rapat umum terbuka. Jadi itu bisa dilakukan di lapangan, stadion, dan tempat terbuka lainnya. Itu bisa dilakukan mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat. Yang ke-8 itu debat paslon. Untuk debat paslon 3 kali untuk. Jadi debat paslon itu dikhususkan untuk calon presiden dan akan dilakukan 3 kali. Jadi jumlahnya 5 kali, Ya. 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Jadi itu metode-metode kampanye yang akan dilakukan oleh peserta pemilu pada masa kampanye. Baik Bapak, untuk sebagai edukasi untuk sahabat Bawaslu terhadap zona pemasangan APK ini belum ditetapkan ya Bapak? Ya, sampai saat ini kita belum tetapkan sambil menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Siap Bapak. Berarti untuk sahabat Bawaslu bahwa zona pemasangan APK ini menurut KPU itu belum ditetapkan sambil menunggu koordinasi dengan pemerintah daerah. Baik Bapak, mungkin terkait dengan larangan-larangan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang 7 itu Bapak, mungkin bisa disampaikan terkait larangan-larangan kampanye Bapak. Baik. Kalau ditelisik secara mendalam, mendasari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280, di dalam melakukan kampanye ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh partai politik dalam melakukan kampanye, yaitu 1, mempersoalkan dasar negara Pancasila, yang kedua mempersoalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan kedua adalah kegiatan yang membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan yang ketiga itu menghina agama, suku, ras, golongan, atau menghina calon atau peserta partai politik pemilu. Larangan yang keempat adalah jangan menghasut atau mengadu domba sehingga memecah belah Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, dilarang mengganggu ketertiban umum. Yang keenam, dilarang mengancam untuk melakukan sebuah tindakan kekerasan. Yang ketujuh, merusak alat peraga kampanye. Yang kedelapan, tidak menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat ibadah atau tempat pendidikan. Yang kesembilan itu, menjanjikan atau memberikan uang. Tetapi sahabat Bawaslu dan teman pemilih, untuk larangan poin yang ke-8 menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, ada keputusan MK, ya, ada keputusan MK nomor 65 garing PUU daftar 21 Romawi garing 2023 diselaraskan dengan adanya PKPU nomor 20 tentang perubahan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 bahwa kampanye itu dapat digunakan, atau sekali lagi dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Ya. Itu di pasal 724 itu bisa menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, di antaranya gedung, halaman, lapangan dan tempat lainnya. Tetapi hanya dilaksanakan pada hari Sabtu dan atau pada hari Minggu. Metodenya itu di tempat pendidikan dengan fasilitas pemerintah hanya ada 2 metode, yaitu pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Baik Bapak, kita masuk, mungkin saya coba singgung sedikit terkait dengan alat peraga yang kita tahu sekarang. Mungkin untuk baliho-baliho yang sudah ada di wilayah Kabupaten Ngada ini mungkin kita belum bisa sebutkan sebagai alat peraga kampanye. Saat ini mungkin lebih sering disebut alat peraga sosialisasi. Bagaimana pandangan Bapak melihat alat peraga yang sudah tersebar di wilayah Kabupaten Ngada sampai dengan saat ini Bapak? Baik, ini sesungguhnya sebenarnya belum saatnya ya teman-teman partai politik peserta pemilu untuk memasang APK dimaksud. Karena APK dimaksud itu dipasang itu juga bagian dari metode kampanye yang wajib dilakukan atau dilakukan pada tanggal 28 November
sampai dengan tanggal 10 Februari. Tapi itulah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada menghormati Bawaslu Kabupaten Ngada untuk melakukan pembersihan. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan Bapak melihat tahapan yang sudah berjalan terkait dari tahapan yang pencalonan yang sementara berjalan, kampanye dan tahapan-tahapan yang akan kita hadapi ke depan menuju pemilu tahun 2024. Kira-kira apa harapan Bapak? Yang pertama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, selalu berkomunikasi dengan teman-teman PPS, PPK. Manakala merasa diri belum terdaftar sebagai pemilih, lakukan koordinasi dengan teman-teman PPK dan PPS dan KPU Kabupaten Ngada membuka pintu pelayanan sebagai lembaga layanan sehingga seluruh masyarakat Ngada yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih diakomodir menjadi pemilih pada tanggal 14 Februari tahun 2024 karena sesungguhnya one man, one vote, one value for our nation. Satu pemilih, satu suara, satu nilai untuk bangsa dan Ngada tercinta. Kepada pemerintah, mari kita tetap membangun komunikasi, koordinasi secara baik sehingga mendukung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dan Bawaslu Kabupaten Ngada dalam menjalani tahapan pemilu sehingga pada tanggal 14 Februari tahun 2024 itu kita sukses menyelenggarakan pemilu untuk Ngada, kampung kita yang aman, damai, sejuk dan sehat. Kepada teman-teman Bawaslu, keluarga besar Bawaslu Kabupaten Ngada, apresiasi dan terima kasih. Ini bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat seluruh Kabupaten Ngada sehingga dapat terselenggaranya podcast hari ini. Yang kedua, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilu sehingga suksesnya teknis pemilu di tanggal 14 Februari sukses juga bagaimana kita meningkatkan partisipasi pemilu. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, jangan lupa tanggal 14 Februari, sekali lagi hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 itu juga adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Mari kita kasih pilihan untuk bangsa dan negara tercinta karena satu suara sangat berharga untuk bangsa dan negara Indonesia. Itu saja. Baik, sahabat Bawaslu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Hans terkait untuk kita sebagai pemilih bisa mengecek nama di kantor desa apakah sudah masuk ke dalam DPT atau belum, dan jangan lupa tanggal 14 Februari kita semua beramai-ramai untuk menuju TPS untuk memilih pemimpin kita. Terima kasih Bapak untuk waktu dan yang telah disediakan di tengah-tengah kesibukan Bapak masih sempat datang untuk melakukan podcast. Akhirnya saya Mario selaku host pada podcast Bawaslu Kabupaten Ngada undur diri dari hadapan sahabat Bawaslu semua. Selamat siang, salam sehat. Bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.